Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu mari kita belajar hari ini mata pelajaran fisika terkait dengan hukum Lenz dan hukum Henry. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada anakku sekalian dapat memahami dan menerapkan konsep hukum Lenz dan hukum Henry dalam pemecahan masalah dengan benar. Nah, sebelum Bapak memulai menjelaskan terkait dengan hukum Henry, terlebih dahulu saya akan mereview kembali seperti apa itu hukum Faraday. Kenapa? Karena hukum Henry ini itu dasarnya itu berawal dari hukum Faraday. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih memudahkan kita memahami seperti apa hukum Faraday, silahkan disimak video berikut. Jadi, perlu kita tahu bahwa si Faraday ini, dia ingin membuktikan apakah magnet itu dapat menghantarkan listrik atau tidak. Nah, dia mengambil sebuah lilitan, lalu didekatkan dengan lalu magnet ini didekatkan ke lilitan tersebut. Nah, ternyata ketika didekatkan atau dijauhkan magnet ini, jarum pada galvanometernya itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini menandakan bahwa ada induksi magnet atau ada GGL induksi yang muncul akibat pergerakan dari magnet ini. Nah, sebagai akibatnya akan terjadi perubahan flux magnet yang akan menimbulkan atau menghasilkan GGL induksi sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, namun Michael Faraday ini belum menentukan kemana arah arus induksi itu. Nah, inilah yang dilanjutkan oleh Lenz. Nah, lalu kemana aliran arus induksi dalam kumparan tersebut? Nah, untuk menentukan seperti apa atau kemana arah aliran arus induksi dalam sebuah kumparan, itu akan dijelaskan oleh Heinrich Friedrich Emil Lenz. Nah, bagaimana sih hukum Lenz itu? Ya, anak-anakku sekalian, hukum Lenz itu berbunyi, arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Nah, untuk lebih memahami dari hukum Lenz ini, anak-anakku sekalian boleh menyimak video berikut. Jadi, video ini Bapak buat sebagai bentuk animasi bagaimana anak-anakku mudah memahami terkait dengan hukum Lenz ini. Oke, jadi Lenz ini menyiapkan galvanometer, kemudian ada solenoida, kemudian ada resistor, dan ada magnet batang. Saat magnet ini didekatkan, nah ternyata jarum pada galvanometer itu menyimpang ke kanan. Nah, jadi coba diperhatikan, jadi ketika didekatkan, jarum galvanometernya dia menyimpang ke kanan. Dan ketika magnetnya ditarik keluar atau magnet menjauh dari solenoida ini atau lilitang ini, itu jarumnya menyimpang ke kiri, ya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita animasikan lagi, kira-kira bagaimana pengaruh arah arus dengan jarum yang ada pada galvanometer ini. Nah, ketika arus masuk di steker positif, maka jarumnya ini menyimpang ke steker positif, ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau arus masuk ke kutub positifnya, maka jarum pada galvanometer itu akan menyimpang ke kanan. Nah, ini artinya apa? Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika arus masuk ke steker positif, maka dia akan menyimpang ke kanan atau ke steker positif itu. Nah, bagaimana kalau dia menjauh? Kalau dia menjauh, nah ternyata dia menyimpang ke kiri. Kenapa? Karena arusnya dari negatif ke positif. Jadi karena arusnya masuk di kutub negatifnya, berarti stekernya
atau jarum pada galvanometernya itu akan menyimpang ke kiri. Hal ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya anak-anakku sekalian. Jadi dengan melihat animasi ini atau video ini, anak-anakku sekalian bisa lebih mudah memahami bagaimana arah arus induksi sendiri. Anak-anakku sekalian, sudah kita tahu bahwa ketika ada dua magnet yang didekatkan, saat dia kutubnya yang sama, maka dia akan tolak menolak. Kemudian kalau kutubnya berbeda, maka dia akan tarik-menarik. Tapi lain halnya dengan peristiwa hukum Lenz, ya, lain halnya dengan peristiwa hukum Lenz. Dia akan menolak perubahan yang menyebabkan dia berubah. Untuk lebih memahami anak-anakku sekalian, kita masuk ke sini ya. Jadi arah arus induksi. Nah, dari video tadi kita bisa membuat sebuah rangkuman. Kira-kira bagaimana cara menentukan arah arus induksi itu sendiri? Nah, anak-anakku sekalian, untuk menentukan arah arus induksi ini, kita menggunakan aturan tangan kanan, ya. Jadi kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, jadi ibu jari ini kita anggap sebagai medan magnet atau medan induksi. Kemudian yang keempat jari ini itu kita maksudkan sebagai arus induksinya, ya, arus induksinya, ya, anak-anak sekalian. Jadi perlu diingat, ibu jari sebagai medan magnet, kemudian keempat jari ini adalah sebagai arusnya, arus induksi. Nah, di sini Bapak akan berbagi tips, ya, akan berbagi tips terkait dengan penentuan arah arusnya nanti, ya, penentuan arah arus dan medan induksi. Nah, tipsnya adalah ibu jari itu menuju kutub utara. Jadi ibu jari menuju kutub utara. Kemudian empat jari yang lainnya itu menunjukkan arah arus. Nah, jadi dia menunjukkan arah arus. Kemudian kutub utara kita menganalogikan sebagai ulama. Jadi ini hanya sebagai analogi ya anak-anakku sekalian. Kemudian kutub selatan atau S itu saya analogikan sebagai setan. Nah, analoginya seperti ini anak-anakku sekalian. Kalau ulama mendekati sesuatu, maka yang didekati itu akan menjadi ulama juga. Kalau ulama menjauhi sesuatu, maka yang dijauhi itu akan menjadi apa kira-kira? Iya, menjadi setan. Kalau setan mendekat, maka yang didekati akan menjadi setan. Kalau setan menjauh, maka yang dijauhi itu akan menjadi ulama. Kan begitu ya logikanya anak-anakku sekalian. Ini hanya menganalogikan ya anak-anakku sekalian, supaya mudah memahami cara menentukan arah medan induksi dan arah arus induksi. Nah, di sini Bapak sudah membagi 4 kasus ya. Jadi, kasus pertama, magnetnya mendekati solenoida atau lilitan atau kumparan ya anak-anakku sekalian. Kebetulan yang mendekat di sini adalah kutub utaranya ya, kutub utara yang mendekati. Ingat, utara diidentikan dengan ulama. Kalau ulama mendekat, berarti yang didekati akan jadi ulama. Berarti di sini adalah atau kutub utara. Berarti selainnya tinggal S ya. Berarti di sini adalah S. Nah, sekarang bagaimana Pak menentukan arah medannya dengan arah induksinya? Nah, sekarang tadi ada ini, ibu jari ke kutub utara. Atau selalu yang diberikan jempol itu ulama atau setan ya anak-anakku sekalian? Iya, yang diberikan jempol adalah ulama. Berarti jempol itu selalu mengarah ke kutub utara. Berarti ini telapak tangan kanan saya letakkan ke sini. Ini kan utara. Berarti jari saya ke sana. Ibu jari saya ke sana. Berarti dia arahnya seperti ini ya. Seperti ini. Berarti dari sini ke sini. Ini adalah arah B induksi. Medan induksinya. Kemudian bagaimana dengan arah arusnya? Ingat, arah arus yang 4 jari. Berarti dia ke atas. Berarti dari sini ke sini. Di ini. Kemudian naik. Berarti di sini turun ya.
anak-anakku sekalian. Berarti ini adalah arah arus. Nah, jadi ini adalah arah arusnya. Nah, sekarang di video tadi sudah ditahu bahwa di mana arus masuk, berarti galvanometernya atau jarumnya menyimpang ke arus masuk, ya, ke arus yang masuk. Nah, berarti jarumnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Iya, tepat sekali, ke kanan. Jadi jarumnya menyimpang ke sini. Nah, sekarang kasus yang kedua. Dari contoh tadi, mungkin anak-anakku sudah bisa ya menentukan arah induksinya dan arah medan induksinya. Nah, di sini menjauh, U-nya menjauh. Ingat, kalau ulama menjauh, berarti yang dijauhi jadi apa? Iya, jadi setan atau jadi kutub selatan. Berarti di sini adalah S. Berarti selebihnya tinggal U. Nah, sekarang arah ibu jari kemana? Iya, ke U. Berarti arah medannya ke sini. Jadi ini adalah B induksi. Nah, sekarang arah arusnya kemana? Nah, diarahkan seperti ini. Jadi ini tangan kanan saya arahkan seperti ini. Ini ibu jari saya menuju ke kutub utara seperti ini. Berarti arah arusnya juga ke atas. Berarti ini, ya. Berarti ini ada arus. Kemudian di sini ke bawah. Oke. Berarti galvanometernya atau jarum pada galvanometer kemana? Iya, ke kanan juga. Jadi seperti ini. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kutub selatannya mendekat. Nah, bagaimana kalau kutub selatannya mendekat? Berarti setan yang mendekat. Kalau setan mendekat, berarti yang didekati jadi apa? Jadi setan juga. Nah, berarti di sini S. Jadi kutub selatan. Berarti selebihnya di sini adalah U. Nah, sekarang bagaimana dengan arah induksinya atau medannya? Nah, sekarang karena di sini utaranya, kutub utaranya, berarti arah tangan kanan saya harus seperti ini, ya. Berarti dia seperti ini. Berarti arah induksinya ke sini. Nah, jadi ini B induksi. Nah, berarti arah arusnya dari sini. Nah, berarti ini ke bawah. Inilah arah arusnya. Atas ya. Nah, berarti jarum pada galvanometer itu akan menyimpang ke kiri. Nah, dia akan menyimpang ke kiri. Nah, sekarang kasus yang keempat. S menjauh, berarti setannya menjauh. Kalau setan menjauh, berarti yang dijauhi jadi apa? Iya, jadi ulama. Jadi di sini jadi ulama. Kemudian di sini selain ulama pasti S ya. Nah, sekarang kita mau menentukan arahnya kemana. Nah, karena di sini kutub utaranya, berarti ibu jari kemana? Di mana ibu jarinya? Nah, berarti dia juga seperti ini, ya. Nah, berarti ini harusnya naik di sini, kemudian di sini turun. Oke, berarti jarum galvanometernya dia akan ke sini. Ya, dia akan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke arah arus yang masuk. Bagaimana anak-anakku sekalian? Iya, mudah kan menentukan arah arus induksi dengan arah medan induksi. Berarti ini arah medan induksinya ke sini ya, anak-anakku sekalian. Ini B induksi. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan hukum Lenz. Bagaimana sih persamaan hukum Lenz itu? Jadi di sini Lenz mengambil sebuah kawat dibentuk seperti persegi panjang. Kemudian di sini ada batang VQ yang ditarik ke kanan dan ke kiri. Kebetulan di gambarnya ini ditarik ke kanan dengan kecepatan V ya, anak-anakku sekalian. Nah, arah V merupakan arah penyebab perubahan. Nah, kemudian dengan aturan tangan kanan, maka arah I atau arah arus itu dari Q ke P. Nah, jadi Q ke P. Jadi itu seperti ini, ya, anak-anakku sekalian. Jadi ini
Jadi arah arusnya dari Q ke P. Ini ya. Oke. Kita tahu bahwa perubahan flux itu atau flux itu rumusnya kan B dikali A ya. B dikali A. Sementara A itu sendiri itu kan luas ya anak-anakku sekalian. Ingat luas pada persegi panjang. Jadi di sini adalah L. Berarti di sini saya misalkan sebagai X ya. Nah, berarti luas dari persegi panjang itu tidak lain daripada L dikali dengan X ya. L dikali dengan X. Nah, sementara untuk E induksinya itu sama dengan min depsi per dt. Nah, di sini kan sebenarnya ada N ya. Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa di situ Pak tidak ada N-nya? Ingat, digambar hanya satu kawatnya, hanya satu lilitannya. Semua yang dikali satu kan tidak ada pengaruhnya ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3 ya anak-anak sekalian. Kecuali kalau digambarnya ada 2 kawatnya, ada 3 kawatnya dan seterusnya, maka diperlukan N di sini ya anak-anak sekalian. Jadi bisa tidak dituliskan N-nya ketika N itu sama dengan 1 atau jumlah lilitannya sama dengan 1. Nah, sehingga kan tadi sudah didapat psi-nya sama dengan BLX. Sehingga kalau saya substitusikan ke sini, nah, ini akan menjadi D BLX per dt. Nah, ingat B dan L itu kan sesuatu yang konstan atau sesuatu yang tetap ya anak-anakku sekalian. Yang berubah adalah X-nya. Kenapa berubah X-nya? Karena batang PQ ini itu ditarik ke kanan. Nah, ini yang ditarik ke kanan. Kalau ditarik ke kanan berarti misalnya awalnya dari sini, kemudian ditarik dia akan berpindah ke sana. Berarti dia berubah terhadap waktu ya anak-anakku sekalian. Jadi X itu berubah terhadap waktu. Ingat di pelajaran gerak dx per dt itu apa anak-anakku sekalian? Perubahan waktu terhadap perubahan jarak terhadap waktu itu apa? Iya, tidak lain daripada kecepatan. Nah, sehingga E induksinya itu sama dengan min B dikali L dikali dengan V. Karena ini tidak lain daripada kecepatan. Jadi persamaan untuk hukum Lenz itu adalah E induksi sama dengan min B dikali L dikali dengan V. Keterangan. E in itu sama dengan GL induksi, satuannya volt. Kemudian B ini adalah medan magnet, satuannya Tesla. L adalah panjang penghantar, satuannya meter. V adalah kecepatan penghantar, satuannya meter per second. Dan C adalah flux magnet, satuannya Weber. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk di GGL induksi diri atau biasa dikenal dengan hukum Henry. Bagaimana bunyinya? Apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah tiap waktu. Jadi kata kuncinya di sini anak-anakku sekalian, arus yang mengalir berubah tiap waktu. Maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri dengan persamaan E induksi itu sama dengan min L DI per DT. Jadi ini adalah hukum Henry ya. Jadi yang ini merupakan hukum Henry. Nah, sementara oleh Faraday E induksi itu sama dengan min N depsi per DT. Nah, sehingga anak-anakku sekalian, jika persamaan hukum Henry dan hukum Faraday itu saya persamakan, maka akan menjadi min L DI per DT sama dengan min N depsi per DT. Ingat, perlu dilihat di sini, kedua ruas memiliki negatif. Berarti ini sudah berubah menjadi positif ya. Jadi kedua ruas ini negatif, ini juga negatif, berarti sebentar jadi positif. Kemudian kedua ruas juga punya DT, berarti ini saya bisa coret ya. Nah, sekarang. Sehingga tinggal LDI sama dengan N depsi. Nah, karena kita tahu bahwa L dan N itu adalah nilai yang konstan atau nilai yang tetap, sehingga kalau saya integralkan kedua ruasnya, L-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi L bisa keluar dan N juga. Sehingga tinggal di dalam integral dari 0 sampai IDI, begitupun juga dengan ini, integral dari 0 sampai psi dpsi. Ingat, integral DI itu sama dengan I. Begitupun juga dengan ini, integral dpsi itu sama dengan psi. Jadi sisa LI sama dengan NC. Sehingga kalau saya mau mencari L-nya itu sama dengan NC per I.
Nah, tadi sudah dapat bahwa psi itu tidak lain daripada B dikali A ya. Jadi B dikali A per I. Sehingga L sama dengan NBA per I. Keterangan Ein itu sama dengan GGL induksi ya. Satuannya volt. Kemudian L induktangsi diri, satuannya Henry. Kemudian N adalah jumlah lilitan, dan B adalah medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian C adalah flux magnet, satuannya Weber, dan I adalah arus listrik, satuannya ampere ya, anak-anakku sekalian. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anakku sekalian? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, mari kita anak-anakku sekalian masing-masing berlatih terkait dengan materi kita hari ini. Nah, coba perhatikan latihan pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini ada kumparan, ada resistor, dan ada magnet ya. Soalnya adalah agar arah arus induksi di hambatan R, jadi sini hambatan R, dari A ke B, maka magnet harus digerakkan kemana? Apakah mendekat? Apakah menjauh? Apakah ke atas, ke bawah, atau diputar perlahan-lahan? Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Iya, dari konsepnya tadi, cara menggerakkan magnet itu hanya ada dua ya anak-anakku sekalian, yaitu mendekati dan menjauh. Tidak ada arah ke atas, ke bawah, maupun diputar. Berarti jawaban yang C ini sudah dipastikan salah, D juga salah, dan E juga salah. Berarti jawaban yang mungkin tinggal A dan B. Nah, sekarang karena yang diminta arahnya dari A ke B, berarti di sini arah arusnya dari sini ya. Berarti ini arah arus dari A ke B. Kira-kira bagaimana? Nah, sekarang kita berarti harus menguji. Yang pertama kita uji dulu apakah ketika mendekati. Ketika mendekati, jadi ketika ini mendekat magnetnya, ingat kutub di sini adalah utara, ya. Kalau utara mendekat atau ulama mendekat, jadi apa yang didekatinya? Iya, jadi ulama. Berarti di sini adalah U. Berarti di sini ada S, ya. Nah, sekarang di mana arah medan induksinya? Selalu menuju ke arah utara. Berarti ini adalah arah B-nya, B induksinya. Nah, sekarang arah arusnya kemana? Nah, arah arusnya kan seperti ini. Ingat menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat jempol mengarah ke utara atau mengarah ke ulama seperti ini ya. Nah, jadi dia naik seperti ini. Berarti arah arusnya ke atas. Nah, berarti di sini. Nah, berarti saat magnetnya menjauh, saat magnetnya mendekat, berarti arah arusnya itu dari B ke A. Sementara yang diminta di soal adalah dari A ke B. Berarti jawaban A juga salah. Jawaban yang tinggal bagian B. Berarti dipastikan bagian B benar. Tapi kita harus coba dulu, benar tidak bagian B? Nah, coba kalau dia menjauh. Oke. Kalau dia menjauh, berarti di sini kan kutub utara. Berarti di sini jadi apa? Kalau ulama menjauh, berarti di sini jadi? Iya, berarti di sini jadi setan. Di sini jadi U. Nah, kalau di sini jadi U, berarti arah medan induksinya ke sini. Nah, jadi ini adalah B induksi. Nah, sekarang arah arusnya kemana? Nah, dia seperti ini. Jadi ini arahkan tangan kanannya, ibu jarinya searah dengan kutub utara, kemudian arah arusnya searah dengan keempat jari ini. Nah, berarti dia dari sini ke sini. Berarti arah arusnya di sini, kemudian di sini turun. Nah, berarti ini sudah benar dari A ke B. Berarti jawabannya sudah tepat adalah menjauhi kumparan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya atau latihan berikutnya.
Oke. Batang AB sepanjang 20 cm digerakkan dalam medan magnet seperti pada gambar. Jadi gambarnya seperti ini, anak-anakku sekalian. Jika medan magnet sebesar 0,2 Tesla, maka besar dan arah arus pada batang AB adalah. Sekarang langkah pertama kita harus tulis adalah apa diketahui ya anak-anak sekalian. Jadi coba kita tulis diketahui. Di sini ada panjang 20 cm ini ya. Berarti ini tidak lain daripada L-nya. Jadi diketahui L sama dengan 20 cm. Ini jangan lupa dirubah ke meter. 20 cm dirubah menjadi meter berarti 20 bagi 100. 20 bagi 100 berapa? Iya, 0,2 meter. Kemudian, apa lagi diketahui? Medan magnet sebesar 0,2 Tesla, berarti ini B-nya ya. Jadi B sama dengan 0,2 T. Kemudian digambar, ditahu juga berapa hambatannya. Jadi R sama dengan 4 ohm. Kemudian kecepatannya juga 4 meter per second. Jadi ini kecepatan 4 meter per second. Nah, yang ditanya adalah arusnya, arah besar dan arah arus. Jadi ditanyakan berapa arus induksinya dan kemana arahnya. Dan kemana arahnya. Sekarang penyelesaian. Nah, arus induksi itu kan persamaannya ini ya, anak sekalian. Jadi I induksi itu sama dengan E induksi dibagi dengan R ya. Nah, sementara E induksinya kan belum ditahu ya, anak-anakku sekalian. Berarti kita harus cari dulu berapa E induksi. Nah, jadi saya cari dulu E induksi. Oke. E induksinya berapa? Tadi rumusnya min B dikali L dikali dengan V. Nah, berarti min B-nya kan ada ya, 0,2. Sementara L-nya 0,2 juga. 0,2 dan V-nya adalah 4. 0,2 dikali 0,2 sama dengan? Iya, 0,04. Dikali 4 lagi. 4 kali 4 berapa? Sama dengan 16. Dua angka di belakang koma, berarti min 0,16 volt. Nah, dapatlah E induksinya. Nah, kita tinggal substitusikan ke sini, anakku sekalian. Berarti min 0,16 dibagi dengan R-nya. R-nya sama dengan 4. Nah, 16 bagi 4 berapa anak-anakku sekalian? Iya, sama dengan 4. Dua angka di belakang koma berarti min 0,04 ampere. Dapatlah arusnya. Min di sini hanya menunjukkan arah ya, perlawanan arah. Jadi bukan berarti nilai arusnya negatif ya anak-anakku sekalian. Jadi min di sini berarti dia melawan arah. Nah, sekarang kemana arahnya? Kemana arahnya? Dengan menggunakan aturan tangan kanan, berarti arahnya ke mana anak-anakku sekalian? Berarti dia ke sini. Berarti dia dari B ke A. Inilah arah arusnya. Berarti jawabannya mana benar, Pak? Berarti jawabannya adalah bagian D. Jadi arus induksinya sebesar 0,04 ampere, arahnya dari B ke A. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ada yang mau ditanyakan terkait latihan 2 ini? Oke, kita lanjut ya. Nah, latihan 3. Kawat PQ panjangnya 0,5 meter. Digerakkan dengan kecepatan 100 meter per second. Jika daya yang dipakai pada hambatan sebesar 2 watt, maka besar induksi magnetiknya adalah berapa? Nah, di sini diketahui panjang ya, anak-anakku sekalian. Jadi V-nya, L-nya, sorry. Jadi diketahui L sama dengan 0,5 meter.
Kemudian daya ini sama dengan 2 watt. Jadi V sama dengan 2 watt. Nah, sementara di gambarnya ditahu bahwa R atau hambatannya ini sama dengan 2 ohm. Dan kecepatannya sama dengan 100 meter per second. Nah, yang ditanya adalah induksi magnetiknya. Berarti ditanyakan berapa B-nya, ya, atau B induksinya. Nah, sama dengan berapa? Nah, tadi persamaannya E induksi itu sama dengan B induksi dikali dengan L dikali dengan V, ya. Nah, jadi ini B induksinya. Nah, sekarang berarti kalau saya mau mencari B induksi itu sama dengan E induksi itu per L dikali dengan V, ya, anak-anakku sekalian. Nah, sementara di soalnya kita belum tahu berapa E induksinya. Nah, berarti kita harus cari dulu. Nah, E induksi itu, jadi E induksi itu sama dengan I dikali dengan R. Jadi I dikali dengan R. Sementara di soal juga belum ditahu I-nya. Nah, berarti kita harus cari juga berapa I-nya, ya, anak-anak sekalian. Nah, dengan diketahui daya dan R, berarti kita bisa hitung berapa arusnya, ya, anak-anakku sekalian. Nah, kita cari dulu berapa arusnya. Saya cari sini saja, ya, anak-anak sekalian. Jadi ada rumus daya itu sama dengan V sama dengan I pangkat 2 dikali dengan R, ya, anak-anak sekalian. Jadi kalau saya cari I-nya, berarti I pangkat 2 ini sama dengan V per R. Sehingga kalau saya hilangkan akarnya, berarti I sama dengan akar V per R. Nah, sementara di soal ditahu bahwa P-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini 2 dibagi dengan R-nya juga sama dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan akar 1. Sehingga I sama dengan, ingat akar 1 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1. Jadi I-nya adalah 1 ampere. Nah, ini disubstitusi lagi ke sini, ya, anak-anakku sekalian. Berarti 1 dikali dengan R. R itu sama dengan 2. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Nah, dapatlah E induksinya. Nah, tinggal kita substitusi ke sini, ya. Nah, sehingga E induksinya 2 per L-nya 0,5 dikali dengan kecepatan. Kecepatan sama dengan 100. Nah, ini sama dengan 2 per 0,5 kali 100. Iya, sama dengan 50. Oke. 2 bagi 5 berapa, anak-anakku sekalian? Iya, sama dengan 0,4. 0,4 dibagi 10 lagi. Berarti 0,0. Iya, tepat sekali. 0,04 Tesla. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, jadi besar induksi magnetiknya itu sebesar 0,04 Tesla, ya, sekalian. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, latihan 4. Pada suatu rangkaian terjadi pengurangan arus listrik dari 9 ampere menjadi 6 ampere selama 0,02 second. Jika GGL induksi selama perubahan arus adalah 12 volt, maka besar induktansi diri dari rangkaian tersebut adalah. Berarti ini soal terkait dengan hukum Henry, ya, anak-anakku sekalian. Jadi apa diketahui di sini, ya? Jadi diketahui, berarti ini adalah I1-nya. Jadi diketahui arus pertamanya ini sama dengan 9 ampere. Menjadi 6 ampere, berarti di sini adalah I2-nya.
Jadi I2 sama dengan 6 ampere. Selama 0,02 second. Berarti ini adalah delta T-nya. Ya, atau perubahan waktunya itu sebesar 0,02 second. Jika GGL induksi selama perubahan arus adalah 12 volt, berarti ini adalah E induksinya. Ini sama dengan 12 volt. Maka besar induktansi dirinya, berarti L-nya ya, ini yang ditanyakan anak sekalian. Maka L-nya sama dengan berapa? Nah, penyelesaian. Masih diingat anak-anakku sekalian bagaimana persamaan hukum Henry? Iya, tepat sekali. E induksi itu sama dengan min L delta I per delta T, ya. Nah, tinggal kita substitusi angka-angkanya ya, anak-anakku sekalian. Nah, E induksinya 12 sama dengan min, ya ini L-nya mau dicari, delta I berarti di sini. Oh, saya tulis dulu persamaannya ya, anak-anakku sekalian. Jadi ini E induksi, delta I-nya berarti di sini I2 dikurangi dengan I1 per delta T. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan angka-angkanya ya. E induksinya sama dengan 12. Kemudian min L, I2-nya sama dengan 6, I1-nya sama dengan 9 per delta T. Delta T-nya sama dengan 0,02 ya. Nah, T di sini sama dengan 12 min L. Nah, sekarang 6 dikurang 9 sama dengan min, iya, min 3. Min 3 per 0,02. Nah, min dengan min diperkalikan hasilnya positif. Nah, berarti ini sudah habis ya. Oke, berarti minnya sudah habis. Nah, sekarang kita bisa cari L-nya. Berarti L ini sama dengan 12 dibagi dengan 3 per 0,02. Nah, bagaimana kalau seperti ini anak-anakku sekalian? Ingat, di matematika kan biasa ada begini. A dibagi B per C, ini sama dengan A kali C per B. Nah, jadi kalau ini, berarti ini 12 dikali 0,02 per 3. Ya. Jadi dibagi dengan 3. Nah, hasilnya berapa? Ini dulu ya, 12 bagi 3 sama dengan? Iya, sama dengan 4. 4 dikali 2 berapa anak-anak sekalian? Iya, sama dengan 8. 2 angka di belakang koma berarti 0,08 Henry. Nah, jadi jawabannya adalah bagian B. Bagaimana anak-anakku sekalian? Paham? Iya, saya rasa anak-anakku paham ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut, karena masih ada waktu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi ini soal latihan 6, ini salah satu soal seleksi ya anak-anakku sekalian, jadi perlu diperhatikan dengan baik. Tapi kalau dari tadi dipahami materinya dengan bagus, insya Allah anak-anakku sekalian bisa menjawabnya dengan benar. Oke, soalnya seperti ini. David melakukan percobaan induksi elektromagnetik seperti pada gambar. Nah, jadi gambarnya seperti ini anak-anakku sekalian. Banyaknya lilitan pada kumparan K itu sama dengan 800 lilitan. Nah, berarti yang ini adalah N-nya ya. Nah, oke. Magnet digerakkan dengan arah sesuai dengan tanda panah. Nah, jadi ini arah magnet berarti dia mendekat ya. Jadi ini mendekat. Tanda panah sehingga timbul laju perubahan flux magnet pada kumparan sebesar 0,5 Weber per second. Nah, jadi ini 0,5 Weber per second. Jika hambatan resistor sebesar 200 ohm, maka besar dan
arus induksi rata-rata serta arah simpangan jarum galvanometer G adalah. Oke, sekarang kita tulis dulu diketahuinya, anak-anakku sekalian. Jadi, diketahui jumlah lilitan, berarti N ya. N sama dengan 800 lilitan. Kemudian, perubahan fluksnya terhadap waktu, berarti di sini adalah depsi per dt-nya ini sama dengan 0,5 Weber per second. Kemudian apalagi diketahui? R ya. R sama dengan 200 ohm. Ditanyakan adalah arusnya. Jadi berapa arusnya? Oke. Nah, tadi kan ada persamaan seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Jadi, E induksi itu sama dengan min N depsi per dt. Ya. Nah, sehingga ini sama dengan min 800. Depsi per dt ini kan sama dengan 0,05. Ini 0,5. 800 dikali 0,5 sama berapa, anak sekalian? Iya, 400. Sini adalah min 400 volt. Nah, sekarang bagaimana dengan arus? Jadi, arus kan sama dengan ini ya, anak sekalian. Jadi, arus itu sama dengan E induksi dibagi dengan R. E induksinya sudah ada, 400. Per R-nya sama dengan 200. 400 bagi 200 berapa? Berarti sama saja kalau 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi arusnya sama dengan 2 ampere. Nah, berarti jawabannya mana? Berarti banyak ya. 2A, B, dan C. Berarti yang dipastikan salah adalah D dan E. Nah, sekarang kita ke arah arusnya. Kira-kira kemana? Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan. Di sini perhatikan anak sekalian, yang mendekat adalah S, kutub selatan. Berarti yang didekati apa? Kalau S kan kita tadi identikan dengan setan. Berarti kalau yang didekati apa? Iya, jadi setan juga. Berarti di sini S. Berarti di sini utara ya, anak-anakku sekalian. Ingat, jempol selalu mengarah ke arah utara. Nah, berarti arah induksinya ke sini, medan induksinya. Oke. Nah, sekarang kemana arah arusnya dengan menggunakan aturan tangan? Berarti seperti ini ya, anak-anak sekalian. Berarti dia seperti ini. Ini kan arah jempolnya ke utara, ke sini. Berarti ini adalah arah arusnya. Berarti arah arusnya naik ke sini. Nah, kalau dia naik, di sini ada K yang pertama yang didapat. Berarti dari K, kemudian ke R, kemudian ke B, kemudian ke G, kemudian ke A, kemudian ke K lagi. Nah, coba kita lihat di jawabannya, kira-kira yang mana? Jadi K, kemudian R, berarti bagian A sudah pasti salah ya. Kemudian K, R, B, G, A. Antara B dengan C. Nah, sekarang kita lihat penyimpangan jarum galvanometernya. Dia menyimpang kemana, anak-anakku sekalian? Karena arusnya masuk di steker positif di sini, maka arah jarum galvanometer ke kanan atau ke kiri? Iya, tepat sekali, ke kanan. Nah, jadi dia ke kanan. Berarti jawabannya adalah bagian B ya, anak-anakku sekalian. Bagaimana, anak-anakku sekalian? Iya, karena waktu yang membatasi kita hari ini, adapun kesimpulan kita adalah bahwa hukum Lenz itu intinya adalah dia menentukan arah arus induksi ya, anak-anakku sekalian. Dengan mengikuti tips yang saya berikan tadi, jadi saya selalu mengidentikan seperti ini. Jadi kutub utara itu saya analogikan sebagai ulama, kemudian kutub selatan itu saya analogikan sebagai setan ya. Jadi kalau ulama mendekat, berarti yang didekati insya Allah akan jadi ulama juga.
Kemudian kalau ulama menjauh, maka yang dijauhi akan jadi setan. Kemudian kalau setan mendekat, maka yang didekati akan jadi setan. Kemudian kalau setan menjauh, maka yang dijauhi akan jadi ulama. Ini salah satu tips untuk memudahkan kita menentukan arah induksi, medan induksi dan arah arus induksi, ya anak-anak sekalian. Karena arah medan induksi itu menuju ke utara, ya, menuju ke kutub utara. Ingat, yang selalu diberikan jempol adalah ulama, ya. Jadi logikanya jempolnya menuju ke kutub utara. Kemudian yang keempat jari ini itu adalah menunjukkan arah arus induksi. Di mana arusnya masuk berarti jarum galvanometer mengarah ke sana, ya. Jadi kalau di steker positifnya masuk berarti dia menyimpang ke positif. Kalau di steker negatifnya masuk berarti jarumnya menyimpang ke negatif. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham kan pelajaran kita hari ini? Karena waktu yang membatasi kita anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf jika dalam penjelasan Bapak terdapat kekeliruan, mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Kemudian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.